Well, on a mission, got no remorse. 100 miles and 22. Have a cause, let me something. Rancid dibentuk pada tahun 1991 oleh sinester punk San Francisco Bay Area bernama Tim Armstrong dan Matt Freeman. Mereka bersahabat sejak lama. Mereka juga sama-sama menyukai punk. Keduanya tumbuh bersama di kota kecil kelas pekerja Albany di dekat Berkeley. Selama karirnya, mereka pernah bermain bersama di band ska punk legendaris yaitu Operation Ivy. Kala itu, Armstrong membuat nama panggung sebagai Lynn dan Freeman sebagai Matt McCall. Setelah Operation Ivy bubar pada tahun 1989, Armstrong dan Freeman menghabiskan beberapa minggu di band ska punk bernama Dancehall Crisis serta Downfall. Freeman kemudian bergabung sebentar dengan band hardcore bernama MDC, sementara Armstrong sedang berjuang melawan alkoholisme. Agar tetap produktif, akhirnya Freeman menyarankan McCall untuk meninggalkan pekerjaan hariannya dan fokus untuk membentuk band baru, yang kemudian lahirlah Rancid. Mereka kemudian menambahkan drummer Brad Reed, yaitu teman sekamar Armstrong, sekaligus teman akrabnya di Gilman Street. Beberapa bulan kemudian, Rancid pun tampil live di sekitar area Berkeley yang secara cepat menambah fans mereka. Pada tahun 1992, mereka merilis dengan debut sebanyak 5 lagu di Lookout Records. IPI ini ternyata menarik perhatian founder Epitaph Records, yang juga seorang gitaris band Bad Religion, yaitu Brad Gurewitz. Epitaph pun kemudian menjalin kerjasama dengan Rancid. Kerjasama ini menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Pada tahun 1993, mereka debut dengan album full-length dengan gaya hardcore dan skate punk up-tempo. Ketika Rancid sedang mempersiapkan album berikutnya, mereka melibatkan Billie Joe Armstrong yang merupakan anggota grup band Green Day untuk penulisan lagu yang berjudul Radio, yang kemudian membuat Billie menampilkan pertunjukan live dengan Rancid. Hal ini memunculkan pemikiran baru kepada tim. Ia ingin menambah gitaris kedua untuk Rancid. Lalu, mereka melihat penampilan dari Lars Frederiksen, yaitu seorang penduduk Bay Area yang tergabung dalam inkarnasi UK Sub dan tampil dengan band Sleep. Frederiksen awalnya menolak undangan tim untuk bergabung dengan Rancid. Tetapi ketika Sleep bubar, dia dengan cepat berubah pikiran dan memilih bergabung bersama Rancid. Diketahui, ia pun ikut dalam tur pertama Rancid. Frederiksen debut bersama Rancid pada rekaman IPI yang berjudul Radio pada awal 1994. Kemudian, lagu tersebut dirilis pada akhir tahun tersebut. Karya Rancid yang lainnya adalah album yang berjudul Let's Go. Album ini membuat nama Rancid di punk underground semakin melejit. Hal ini kemudian menjadi tanda awal ketertarikan mereka dengan punk London era 1997, khususnya The Clash. Album Let's Go juga memberikan exposure yang luas ketika MTV menampilkan single Salvation. Dengan cepat, album Let's Go juga mendapatkan sertifikasi emas. Kesuksesan album tersebut juga memberikan dampak yang luar biasa kepada Green Day dan Offspring pada tahun tersebut. Label besar kemudian berlomba-lomba untuk memberikan penawaran kepada Rancid, namun Rancid tetap memilih Epitaph. Pada album ketiga mereka, yaitu And Out Come the Wolves, Rancid juga meraih keberhasilan. Di album ini, Rancid menonjolkan gaya ala The Clash ditambah dengan sentuhan ska tutun yang sangat ciamik. Lagu-lagu dalam album tersebut seperti Ruby Soho, Time Bomb, dan Root Radicals menjadi salah satu lagu yang hits di MTV dan radio. Album ini meraih platinum dan menjadikan Rancid sebagai salah satu band punk paling terkenal pada masanya. Pada tahun 1996, setelah tampil di Lollapalooza, Rancid memutuskan untuk istirahat sejenak. Selama waktu istirahat tersebut, Matt Freeman duet bersama Extreme Serpengka di Baby Christus. Sementara Armstrong mendirikan anak perusahaan Epitaph, yaitu Hellcat Records. Armstrong dan Frederiksen keduanya mulai mencoba membantu produksi untuk band lain,
yang mereka harap akan menjadi sorotan. Kemudian, Rancid kembali pada tahun 1998 dengan merilis album Life Won't Wait. Mereka juga berkolaborasi dengan anggota band ska, yaitu The Specialists dan Hepcat. Lalu, bintang reggae dancehall, yaitu Buju Banton, dan vokalis Agnostic Front, yaitu Roger Miret. Meskipun tidak melampaui And Out Come the Wolves, album ini menunjukkan bahwa Rancid mempertahankan bass yang besar. Pada tahun 2000, Rancid merilis album self-titled kedua mereka dengan menghapus sebagian besar sisi ska punk, namun lebih menunjukkan sisi hardcore. Album ini terdiri atas 22 lagu yang dimuat dalam waktu kurang dari 40 menit. Karena itulah, Rancid mendapat respon yang sangat positif dari komunitas punk. Setahun kemudian, Rancid merilis album full-length berikutnya yang berjudul Indestructible. Secara teknis, lagu ini dirilis melalui Hellcat. Tapi album ini adalah album pertama mereka yang mendapatkan dukungan tambahan dari label besar yaitu Warner Bros. Album ini mencapai nomor 14 di tanggal lagu Billboard, karena salah satu lagunya yaitu Fall Back Down berhasil diputar di radio dan MTV. Setelah rilis rekaman, Rancid kembali melakukan hiatus. Para anggota band mengerjakan berbagai proyek sampingan mereka. Armstrong bekerja sama dengan Transplant, yaitu bandnya dengan Rob Aston dan Travis Barker, yang berkolaborasi dengan berbagai artis termasuk Pink. Lalu Frederiksen bermain dengan band sampingannya yaitu Lars Frederiksen dan The Bastards. Sedangkan Freeman bergabung bersama Social Distortion dari tahun 2004 hingga 2005. Pada musim semi 2006, Rancid yang telah direvitalisasi berkumpul kembali. Mereka kemudian melakukan tur ke seluruh dunia yang dimulai di musim panas. Tur ini dimaksudkan untuk menyapa kembali para penggemar. Namun, beberapa pertunjukan harus ditunda dan dijadwalkan ulang setelah Frederiksen pingsan dan kejang di atas panggung. Beruntungnya, tak lama kemudian, ia kembali tampil dan melanjutkan tur tersebut. Rancid menjanjikan rekor baru untuk tahun berikutnya. Dan Armstrong pun merilis album solo pertamanya, yaitu A Poet's Life yang diproduksi melalui Epitaph, dengan mengeluarkan lagu online untuk diunduh gratis selama beberapa bulan. Saat band ini kembali, secara mengejutkan pada bulan November 2006, Reed memutuskan untuk meninggalkan Rancid setelah 15 tahun bersama. Menurutnya, keputusan ini adalah jalan terbaik untuk menghindari perpecahan. Dia pun segera digantikan oleh Brandon Steinecker. Setelah meluangkan waktu untuk melihat kembali sejarah cemerlang mereka dengan kompilasi sisi B dan sisi C, mereka kemudian membuat kompilasi video musik dan retrospektif episode online sejak mereka masih menjadi anggota band di Operation Ivy. Setelah itu, Rancid kembali ke studio untuk merekam album Let the Dominoes Fall pada tahun 2009. Album tersebut meraih peringkat 11 di Billboard 200. Pada tahun 2011, Rancid kembali melakukan beberapa rekaman. Tetapi, Armstrong meninggalkan sesi tersebut demi menggarap album Transplant lainnya dan merekam solo dengan nama proyeknya yaitu Team Time Bomb. Dari sesi rekaman tersebut, Rancid merilis lagu studio yang berjudul Fuck You pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, Rancid merilis Rancid Essential, yaitu sebuah set kotak online besar dengan katalog mereka pada vinyl 7. Pada tahun 2013, Transplants merilis album ketiga mereka, yaitu In a War Zone. Setelah itu, Rancid kembali bersama untuk tour dan mengerjakan album ke-8 mereka yang diproduseri oleh Gurewitz. Dalam upaya kembali, Rancid merilis album Another Is All We Know pada akhir 2014. Setelah album tersebut dirilis, Armstrong masih tetap sibuk dengan acara radio, penampilan solo, dan pengerjaan produksi. Sedangkan Frederiksen bermain dalam dua grup, yaitu All From Casual dan Oxley Midnight Runners. Rancid pun memainkan beberapa pertunjukan pada tahun 2015 dan 2016. Mereka juga masuk kembali ke studio bersama Gurewitz untuk membuat album ke-9 mereka pada 2018, yaitu Troublemaker yang berisikan 19 lagu. Album ini dirilis bertepatan dengan ulang tahun Rancid yang ke-25. Itulah sedikit perjalanan band Rancid. Untuk kalian yang ingin menambahkan, silakan komen di bawah ini ya.